Pada zaman kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset kekayaan orang-orang Eropa pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah orang Eropa di Semarang merekrut 78 pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Pada masa Hindia Belanda, ada berbagai kepolisian seperti pers polisi atau polisi lapangan, stan polisi atau polisi kota, kalter polisi atau polisi pertanian, Feswas polisi atau polisi pamong praja. Sejalan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan bangsa pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat. Untuk pribumi menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti Menteri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk sejak tahun 1897 hingga 1920 adalah cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini pada masa pendudukan Jepang membentuk pendidikan polisi istimewa pada tahun 1944 dan membagi wilayah kepolisian menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh Jepang yang dalam prakteknya lebih berkuasa dari kepala polisi. Tidak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan kyudo, sedangkan polisi istimewa tetap bertugas, termasuk ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi M. Jasin proklamasikan Polisi Istimewa Surabaya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Dan pada tanggal 20 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Cokroadiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional yang bertanggung jawab Kejaksaan Agung. Berdasarkan penetapan pemerintah nomor 11 /S.D yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni tahun 1946 yang isinya memutuskan 1. Jawatan kepolisian yang sekarang masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jawatan tersendiri yang langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri. 2. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946 yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bayangkara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa, memegang teguh Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang mengusung Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, memiliki tekad kuat mewujudkan Polri yang lebih profesional dan amanah dalam mendukung program Polresta Samarinda berupaya untuk bertransformasi menuju Polri yang presisi. Di bawah komando Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Dr. Arif Fadli, SIK MH MSI, berbekal tekad semangat mengimplementasikan program prioritas Kapolri dan sebagai daya ungkit dari zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pertama kali berdiri kantor kepolisian di Kota Samarinda pada tanggal 29 Desember 1949. Sejalan penyerahan wilayah Kalimantan kepada Republik Indonesia oleh Belanda dengan nama Kesatuan Polisi Negara Kantor Wilayah Kutai Timur Samarinda di Jalan Bayangkara, tepatnya di kantor Polsekta Samarinda atau ex-markas Polresta sebelum pindah ke Jalan Slamet Riyadi saat ini. Selanjutnya, untuk kesatuan kepolisian itu sendiri mengalami perubahan dengan wilayah hukum pun yang berubah. Antara lain sejak tahun 1962 diubah menjadi Komando Resort disingkat Kongres 1402 Samarinda. Komando Resort disingkat Kores 1402 Samarinda. Komando Resort Kota disingkat Koresta 1202 Samarinda. Kepolisian Resort Samarinda disingkat Polres Samarinda. Kepolisian Resort Kota disingkat Polresta Samarinda. Kepolisian Kota Besar disingkat Poltabes Samarinda. Kepolisian Resort Kota disingkat Polresta Samarinda. Terus meningkatnya pelayanan dan berkembangnya kota serta penduduk di Kota Samarinda, dilakukanlah MOU antara Polresta Samarinda dengan pemerintah Kota Samarinda dengan bangunan baru markas Polresta Samarinda di Jalan Slamet Riyadi yang ditempati Senin tanggal 7 November tahun 2013 yang keberadaannya terus bertahan hingga saat ini dengan terus dilakukan pengembangan bangunan. Antara lain hibah pembangunan gedung pelayanan SPKT yang dibantu oleh pemerintah Kota Samarinda. Gedung Presisi 2000, renovasi Wisma Bayangkara, renovasi Aula Wira Pratama, renovasi pos polisi di wilayah Sempaja Utara, dan renovasi asrama polisi di Jalan Gelatik di Kecamatan Sungai Pinang, serta hibah tanah dalam pembangunan Mako Satpolairut Polresta Samarinda, serta hibah pembangunan rumah jabatan Kapolresta Samarinda dari pemerintah Kota Samarinda. Ada pula bantuan hibah kendaraan dari pemerintah Kota Samarinda berupa kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 59 unit yang diberikan kepada Polresta Samarinda sebagai penunjang sarana dan prasarana dalam menjaga Kamtibmas di Kota Samarinda. Komitmen kuat Polresta Samarinda dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa batas didukung prestasi penghargaan pelayanan publik prima tahun 2021 dan tahun 2023 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. 5 penghargaan dari KPPN dalam KPPN Award, penghargaan dari Presisi Award dari Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia, penghargaan dari Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penghargaan dalam Lomba Polisi Cilik dan Kawasan Tertib Lalu Lintas
Pada masa COVID-19, Polresta Samarinda berupaya untuk percepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Polresta Samarinda. Mewujudkan pemilu serentak yang damai, Polresta Samarinda di bawah pimpinan Kombes Pol Dr. Arif Fadli, SIK MH MSI, melakukan pengamanan dan pengawalan kotak dan surat suara yang berada di wilayah kota Samarinda, serta mengamankan jalannya pemilu serentak, sehingga terciptanya situasi pemilu yang aman dan damai. Masih dalam cita-cita mengaktualisasikan program prioritas Kapolri, juga telah dilaksanakan upaya restoratif justice berupa kasus tindak pidana tanpa harus berperkara di meja hijau. Begitupun dalam memberikan pelayanan publik, Polresta Samarinda terus bertransformasi dengan digital. Di antaranya kehadiran Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satpas Prototype yang menjadi jaminan kemudahan dalam proses pembuatan SIM. Tak tertinggal juga inovasi baru pelayanan SKCK Elektronik Samarinda Crime Record Integrated System atau disingkat SCRIM pada satuan Intelcam. Ini akan memudahkan mengetahui rekam jejak pemohon secara digital. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pembuatan surat kehilangan kepolisian. Diadakan inovasi digital berupa surat kehilangan kepolisian melalui online atau disingkat IKAM online, di mana pemohon atau pelaporan bisa mengurus surat kehilangan hanya dengan smartphone dan membawa barcode untuk dibuatkan surat kehilangan di SPKT Polresta Samarinda. Gebrakan luar biasa juga diperlihatkan jajaran Polresta Samarinda dalam hal pengungkapan perkara. Di antaranya pada bulan Januari sampai bulan Juni tahun ini, berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 3.760,53 gram, ganja seberat 1.000 gram, dan ekstasi sebanyak 1.000 butir. Tak cukup sampai di situ, Polresta Samarinda berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana di antaranya curanmor R2 dan R4 dengan jumlah barang bukti sebanyak ratusan unit sepeda motor dan puluhan unit mobil. Serta pengungkapan kasus pengancaman yang menggunakan senjata api dengan ditemukan barang bukti berupa senjata rakit beserta amunisinya. Di bawah komando Kapolresta Samarinda, melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di kawasan pasar-pasar tradisional, hingga distributor, kemudian pengawasan dan penindakan pencegahan stunting di kota Samarinda. Begitu pula penertiban balapan liar selama bulan Ramadan demi menjaga ketertiban dan keamanan kota Samarinda. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 bertema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas, Polresta Samarinda melakukan berbagai macam kegiatan sosial demi terciptanya kepedulian antar sesama. Kegiatan sosial diawali dengan bakti kesehatan donor darah di Aula Wiratama. Momentum Hari Bayangkara pun dirasakan pensiunan Polri dengan melakukan anjang sana bagi purnawirawan Polri dan warakauri dan revitalisasi tempat-tempat ibadah. Harapannya menjadi suntikan kekuatan moral terhadap jajaran Polri yang masih aktif dalam menjalankan tugasnya. Masih dalam kemeriahan Hari Lahir Polri, dilaksanakan lomba dan event baik khusus internal Polri maupun umum. Tanpa melupakan kearifan lokal, upaya menjaga kelestarian dilakukan lomba menyumpit. Kemudian dilaksanakan juga olahraga bersama TNI Polri. Turnamen Mini Soccer Kapolresta Cup 2024. Lomba burung berkicau. Lomba badminton. Lomba menembak Kapolresta Cup 2024. Serta kegiatan penanaman pohon dan bantuan sosial ketahanan pangan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-78, Polresta Samarinda melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Samarinda. Dalam menjalankan amanah negara sebaik apapun, upaya Polri tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Seluruh upaya dan kerja keras yang dilakukan itu melibatkan banyak pihak bersama forum koordinasi, pimpinan daerah, pemuka agama, segenap tokoh dan lapisan masyarakat, juga andil dalam pengabdian membangun negeri. Dengan semangat Polri presisi untuk negeri pemilu damai menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024.